warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sriyati Diana dari Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Al-Ahwal Asasiyah semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaturan pencatatan perkawinan serta akta nikah. Baiklah, kita masuki materi yang pertama tentang pencatatan perkawinan. Salah satu prosedur yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang ingin menikah adalah dengan mencatatkan pernikahan kepada pegawai pencatat nikah. Pencatatan perkawinan adalah setiap pernikahan ataupun perkawinan yang berlangsung harus dilangsungkan di hadapan serta di bawah pegawai pencatat nikah dengan tujuan agar pernikahan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Pengaturan tentang pencatatan perkawinan terdapat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, setiap perkawinan yang berlangsung harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara tata cara proses pencatatan perkawinan itu sendiri diatur dalam peraturan pemerintah ataupun PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 yang dimulai dari pasal 2 sampai dengan 9. Menurut KHI ataupun kompilasi hukum Islam, pencatatan perkawinan terdapat dalam pasal 5 dan 6 yang berbunyi pasal 5 ayat pertama. Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam, maka setiap pernikahan harus dicatat. Ayat kedua, agar pencatatan perkawinan pada ayat 1 terjadi, maka setiap perkawinan harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah ataupun PPN. Pasal ke-6 ayat pertama, untuk memenuhi ketentuan pada pasal 5, maka setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah. Ayat kedua, setiap perkawinan yang dilakukan di luar dari pengawasan pegawai pencatat nikah, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Dari dua pasal ini, dalam kompilasi hukum Islam dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, perkawinan harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Yang kedua, setiap perkawinan yang tidak dicatat maka tidak mempunyai kekuatan hukum. Berdasarkan bunyi pasal ini, dapat kita simpulkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Hal ini bertujuan agar terjadi ketertiban bagi masyarakat Islam ke depannya dan juga agar pernikahan tersebut mempunyai kekuatan hukum untuk ke depan. Implikasi dari perkawinan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah, maka pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga akibat di masa depan apabila terjadi hal-hal di dalam pernikahan tersebut seperti KDRT katakan, maka hal tersebut di luar dari status hukum. Baiklah, kita masuki materi yang kedua tentang akta nikah. Akta nikah adalah daftar atau dokumen yang berisi tentang suatu peristiwa pernikahan ataupun perkawinan yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah bagi yang non-muslim dan disahkan oleh kantor urusan agama bagi yang beragama Islam. Fungsi akta nikah yang pertama, sebagai bukti otentik bahwa pernikahan tersebut dianggap sah dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Yang kedua, sebagai dasar tuntutan bahwa pernikahan tersebut benar adanya. Yang ketiga, pencatatan perkawinan dan akta nikah berfungsi sebagai keabsahan adanya anak atau legalisasi adanya anak. Yang keempat, akta nikah dan pencatatan perkawinan berfungsi sebagai pencantuman nama istri dalam gaji suami. Yang terakhir, fungsi akta nikah itu sendiri adalah sebagai dasar untuk mengajukan bukti perceraian jika di dalam pernikahan tersebut terjadi perceraian. Sekian materi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.